Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelumnya selamat datang buat kalian yang baru pertama kali hadir di channel ini. Kenalin, nama gue Van. Dan di video kali ini gue bakal menceritakan alur cerita anime yang berjudul Shaman King. Shaman King ini merupakan anime yang pernah dirilis di tahun 90-an dan baru aja kembali di remake di tahun 2021 guys. Jadi anime ini bakal menceritakan seorang pemuda syaman yang bernama Yoh Asakura yang memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan berbagai macam makhluk spiritual seperti hantu, roh maupun dewa. Namun suatu hari dia terseret untuk mengikuti sebuah turnamen bernama Shaman Fight. Turnamen tersebut bertujuan untuk memperoleh gelar Raja Syaman di mana orang yang memiliki gelar tersebut akan bisa memanggil roh agung dan membentuk kembali dunia sesuai dengan keinginannya. Jadi kalau kalian mau tahu gimana keseruan petualangan dari Yoh Asakura, yuk langsung aja kita gas filmnya. Cerita dimulai di sebuah rumah di malam hari, di mana ada seorang syaman yang berusaha untuk mengeksekusi cucunya yang akan lahir. Hal ini dikarenakan sang cucu diramalkan sebagai reinkarnasi dari seorang syaman jahat yang sangat kuat bernama Hao yang tewas 1000 tahun lalu. Begitu sang cucu lahir, syaman itu pun langsung menyerang Hao dengan shikigami yang dimilikinya. Namun, hal yang di luar dugaan pun terjadi karena di sini Hao yang bereinkarnasi itu membawa serta roh pelindung yang ia miliki bersamanya dan menyerang balik kakeknya. Melihat sang kakek terluka akibat serangan bayi tersebut, ayah dari Hao pun segera membantu sang kakek menyerang Hao. Namun, usaha mereka berdua gagal karena Hao memiliki kekuatan yang luar biasa dan ia pun pergi bersama roh pelindungnya. Selepas kepergian Hao, ternyata sang ibu kembali melahirkan bayi yang merupakan saudara kembar dari Hao. Di sini sang kakek pun memberinya nama Yoh Asakura dan mengatakan bahwa Yoh merupakan satu-satunya harapan mereka untuk mengalahkan Hao di masa depan. Scene berlanjut ke masa beberapa tahun kemudian. Di scene ini kita bisa melihat ada seorang pemuda yang akan kita kenal sebagai Manta bertemu dengan Yoh yang sedang duduk melamun di sebuah pemakaman. Yoh yang menyadari kehadiran Manta memanggilnya untuk duduk memandangi bintang bersama Yoh dan juga para hantu yang ada di situ. Melihat hal itu, Manta yang ketakutan pun segera pergi berlari. Setelah kepergian Manta, ternyata kehadiran Yoh di pemakaman tersebut adalah untuk menemani sebuah roh samurai yang bernama Amida Maru. Di sekolah, Manta menceritakan pengalaman yang ia alami semalam di pemakaman, namun di sini teman-teman kelasnya tidak ada yang percaya. Di saat kelas Manta akan dimulai, tiba-tiba sang guru kelas mereka memperkenalkan Yoh Asakura sebagai seorang murid baru di kelas itu. Manta pun langsung berteriak bahwa pria inilah yang ia temui sedang bersama para roh di pemakaman kepada teman-temannya. Namun di sini Yoh langsung mengatakan bahwa ia tidak percaya akan keberadaan roh. Di sore hari, Yoh yang kembali bertemu dengan Manta meminta maaf kepadanya karena telah menyangkal kata-kata Manta di kelas. Ia mengatakan pada Manta bahwa hal tersebut sebenarnya rahasia dan kedatangan Yoh di kota itu adalah untuk berlatih sebagai seorang syaman. Yoh pun menanyakan pada Manta apakah ia pernah mendengar nama Amida Maru. Manta yang mendengar hal itu menjelaskan bahwa Amida Maru adalah seorang samurai legendaris yang sangat terkenal dari kota itu. Ia juga mengatakan pada Yoh bahwa ada sebuah benda milik Amida Maru yang tersimpan di museum kota. Di tempat kursusnya, Manta yang tidak percaya dengan kata-kata Yoh yang mengaku sebagai seorang syaman menemukan informasi mengenai syaman di kamus yang ia miliki. Dan dikatakan di kamus tersebut bahwa syaman merupakan seorang yang dapat berkomunikasi dengan roh maupun dewa. Di museum kota Funbari, Yoh menemukan sebuah roh bernama Mosuke yang merupakan seorang ahli pembuat senjata semasa hidupnya menggentayangi sebuah katana. Yoh pun di sini meminta Mosuke menjelaskan padanya apa maksud kata-kata dari Mosuke yang mengatakan ia telah membunuh teman baiknya. Kembali ke pemakaman, di malam itu terlihat terdapat sekelompok berandalan yang sedang berkumpul di sana. Di sini Ryu yang merupakan pemimpin dari gerombolan berandalan itu sangat marah dan merusak sebuah batu nisan yang ada di tempat itu. Ia juga mengatakan bahwa ia yang berjulukan Ryu si pedang kayu akan menghajar pemuda yang masuk ke pemakaman itu bila bertemu dengannya. Di sini, salah satu anak buah Ryu tampak ketakutan karena ternyata nisan yang dihancurkan oleh Ryu adalah nisan milik Amida Maru. Di sini, sang anak buah mengatakan bila Amida Maru merupakan sosok samurai yang sangat kuat dan kejam di masa lalu, dan ada rumor yang mengatakan ia akan mengutuk siapapun yang merusak batu nisannya. Di sini, Ryu tidak percaya akan hal itu.
Ia pun semakin menghancurkan batu nisan milik Amidamaru dan melontarkan kata-kata menantang bila memang roh itu nyata, ia memintanya untuk menampakkan diri dan melawannya. Di tengah-tengah kemarahan Ryu, ternyata di situ ada Manta yang sedang bersembunyi dan berusaha pergi dari tempat itu. Namun akhirnya ketahuan dan Ryu mengira bahwa pemuda yang sering datang ke pemakaman itu adalah Manta dan menghajarnya. Keesokan harinya di sekolah, teman-teman Manta mengatakan padanya bahwa mereka sudah memberitahu Manta untuk tidak pergi ke pemakaman tersebut. Tidak lama Yoh pun muncul di depan mereka dan mengatakan ia sudah mendengar apa yang terjadi pada Manta dari para roh yang ada di pemakaman itu. Ia pun langsung menarik Manta untuk membalas perbuatan para berandalan itu karena Manta adalah temannya. Tetapi Manta di sini mengatakan bahwa berandalan itu sangat kuat dan berbahaya bagi Yoh untuk melawan mereka. Namun Yoh mengatakan pada Manta ia akan dibantu oleh seseorang yang sangat kuat saat menghadapi Ryu nanti. Di malam hari, Yoh membawa Manta kembali ke pemakaman untuk membalas perbuatan Ryu. Di sini Yoh mengatakan pada Ryu dan anak buahnya bahwa mereka telah mengganggu para roh yang ada di pemakaman itu. Yoh juga menyampaikan pesan kepada Ryu bahwa di dekat mereka ada seseorang yang sudah tidak sabar untuk bertarung dengan Ryu dan kemudian dari belakang Yoh pun muncul sosok Amidamaru sang samurai legendaris yang sudah sangat murka. Ryu yang tidak percaya akan hal itu meminta para anak buahnya untuk menyerang Yoh. Namun di sini Yoh mengatakan pada Amidamaru untuk menyatukan kekuatan mereka dengan teknik yang dimiliki oleh Yoh sebagai seorang siaman. Yoh di sini membuat Amidamaru menjadi sebuah bola roh dan langsung mengatakan teknik Yoigatai untuk menyatukan roh Amidamaru ke dalam tubuhnya. Di sini, tubuh Yoh yang telah dirasuki oleh Amidamaru mengalahkan satu persatu dari para gerombolan itu dengan sangat cepat. Setelah mengalahkan Ryu, Yoh mengatakan pada Manta bahwa tujuannya menjadi seorang siaman adalah agar ia bisa berteman dengan banyak roh agar ia bisa menjadi seorang raja siaman. Yoh pun di sini menawarkan kepada Amidamaru untuk menjadikannya sebagai roh pelindung milik Yoh. Namun hal itu ditolak oleh Amidamaru. Yoh yang mendengar penolakan itu tidak menyerah dengan mengatakan ia sudah mengetahui alasan Amidamaru menolaknya adalah karena ia menunggu sahabatnya Mosuke. Kemudian scene pun berganti menceritakan masa lalu Amidamaru dan juga Mosuke di mana mereka diterima oleh seorang tuan tanah di masa itu. Mereka pun saling berjanji untuk menjadi yang terbaik di bidangnya masing-masing. Namun dengan berjalannya waktu, sang tuan tanah ingin Amidamaru untuk menghabisi Mosuke karena sang tuan tanah tidak ingin Mosuke membuatkan pedang bagi orang lain. Di malam hari, Amidamaru menceritakan perintah dari tuannya itu dan meminta Mosuke untuk melarikan diri. Sebelum melarikan diri, Mosuke berjanji pada Amidamaru untuk memberikan pedang yang terkuat yang pernah ia buat nanti. Namun hal itu tidak terlaksana karena Amidamaru tewas sebelum pedang itu selesai. Di sini akhirnya Yoh pun memperlihatkan pedang Harusame yang dijanjikan oleh Mosuke kepada Amidamaru. Amidamaru yang bahagia sudah memenuhi janjinya untuk menunggu pedang dari Mosuke, akhirnya menyetujui untuk menjadi roh pelindung dari Yoh. Scene berlanjut ke suatu malam di mana Manta kembali mendatangi pemakaman tempat di mana ia bertemu dengan Yoh. Namun di sini bukannya bertemu Yoh, ia malah bertemu seorang pemuda yang ternyata juga seorang syaman bernama Ren. Ren mengatakan kepada Manta untuk menyampaikan pesan kepada Yoh bahwa ia akan mengambil roh pelindung milik Yoh. Di sekolah, Manta mengatakan ia bertemu dengan syaman lain di pemakaman tersebut dan menyampaikan pesan Ren kepada Yoh. Manta menanyakan pada Yoh apakah Ren memiliki dendam kepadanya karena ia mengatakan akan mengambil Amidamaru. Namun di sini Yoh menjelaskan tingkatan seorang syaman dinilai dari kemampuan roh pelindung milik mereka. Mungkin karena itulah Ren ingin mengambil Amidamaru dari Yoh. Namun di sini juga Yoh mengatakan tidak perlu khawatir terhadap Ren karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat roh adalah orang jahat. Di tengah perjalanan, Yoh bertemu dengan Ren yang sedang bertarung dengan berandalan di tempat itu. Di saat Ren hendak ditabrak oleh mobil sang berandalan, di sini akhirnya Ren mengeluarkan roh pelindung miliknya yang bernama Bason dan langsung memotong mobil itu. Di saat Ren hendak menusuk sang berandalan dengan goloknya, tiba-tiba Yoh menahan Ren dan memintanya untuk menghentikan hal itu. Di sini Ren pun akhirnya mengatakan pada Yoh untuk menyerahkan Amidamaru padanya yang langsung ditolak oleh Yoh karena ia mengatakan bahwa Amidamaru bukanlah sebuah objek melainkan sahabatnya. Ren di sini mengatakan bahwa roh pelindung bukanlah seorang sahabat melainkan sebuah objek. Yoh yang mendengar hal itu kemudian mengambil sebilah besi yang ada di depannya dan di sini mereka berdua pun sama-sama melakukan Yoigatai dan saling melakukan serangan secara bersama-sama. Pertarungan pun terjadi, mereka saling serang satu sama lain.
Namun di sini Ren mengatakan pada Amidamaru bahwa Yo hanya mampu mengeluarkan 10% dari kekuatan Amidamaru. Setelah mengatakan hal itu, Ren melakukan 100% Yoigatai dan melakukan serangan Vorpal Dance yang langsung membuat Yo tumbang. Setelah mengalahkan Yo, Ren mengatakan bahwa Yo bukanlah Shaman yang selevel dengannya. Hal ini dikarenakan Yo belum bisa mengendalikan sepenuhnya Yoigatai miliknya karena ia menganggap Amidamaru sebagai seorang sahabat. Yo yang tersadar dari serangan Ren mengatakan ia tidak akan menyerahkan Amidamaru kepada Ren yang menganggap roh pelindung hanya sebagai objek. Melihat Yo yang masih bangkit dari serangan total yang dimilikinya, Ren semakin bersemangat untuk mengambil Amidamaru dari Yo. Di sini Yo mengatakan pada Amidamaru untuk pergi ke alam baka karena Yo mengatakan saat ini Yo bukanlah tandingan Ren. Ren yang marah mendengar hal itu kembali maju untuk menyerang Yo. Tapi di sini Amidamaru mencoba menghalangi Ren dan mengatakan pada Yo bahwa dia sama sekali tidak menyesal menjadi roh pelindung bagi Yo. Ren yang tidak peduli hal itu kembali melakukan serangan Vorpal Dance-nya, namun kali ini secara tiba-tiba Yo dapat menahan serangan tersebut. Dan di sini kita bisa melihat akhirnya Yo juga berhasil mencapai 100% Yoigatai karena kali ini pikiran Yo dan Amidamaru sudah selaras, yaitu untuk menumbangkan Ren. Yo pun di sini memasang kuda-kuda serangan terkuat yang dimiliki Amidamaru dan menumbangkan Ren dengan serangan terkuat milik Amidamaru. Setelah terkena serangan dari Yo, Ren baru menyadari bahwa Yo juga memiliki kemampuan untuk mengejar gelar Raja Shaman. Scene berubah ke masa kecil Yo di mana dia dilatih oleh sang kakek. Sang kakek di sini mengatakan bahwa Yo sebagai seorang Shaman keturunan Asakura harus bisa mempelajari kemampuan menggunakan Shikigami. Namun di sini Yo mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi seorang Shaman saat dewasa dan membuat sang kakek memukulnya. Di malam hari, sang kakek menceritakan mengenai roh agung kepada Yo. Dan setelah mendengar hal tersebut, Yo pun akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang Raja Shaman. Di rumah sakit, akhirnya Yo kembali tersadar setelah bertarung dengan Ren. Baru saja Yo tersadar, dari balik pintu muncul seorang gadis yang akan kita kenal sebagai Ana. Manta yang tidak mengenal Ana mencoba mengusirnya, namun ia malah ditampar oleh Ana. Ana pun akhirnya memperkenalkan diri kepada Manta sebagai Shaman yang memiliki kemampuan sebagai cenayang dan merupakan tunangan dari Yo. Ana pun mengatakan bahwa Yo mulai hari ini akan menjalani latihan khusus yang disiapkan olehnya. Di sini Yo menanyakan bagaimana Ana bisa menemukannya dan langsung dijawab oleh Ana hal itu sangatlah mudah karena ia adalah murid dari nenek Yo sang cenayang legendaris dan ia juga memiliki kemampuan channeling di mana ia dapat menghubungi roh apapun dan kapanpun termasuk roh yang sudah pergi ke alam baka. Di sini Yo juga akhirnya menceritakan mengenai asal-usul keluarganya dan bagaimana ia bisa dijodohkan dengan Ana kepada Manta. Yo yang kembali ke ruang rumah sakit menolak latihan khusus yang akan diberikan oleh Ana, namun di sini Ana mengatakan dia bisa tewas bila bertemu Ren kembali karena ia belum mampu mengeluarkan Yoigatai secara penuh dan juga tidak akan bisa menjadi seorang Raja Shaman bila mengalahkan Ren saja dia tidak mampu. Ana juga mengatakan bahwa keadaan dunia saat ini sedang kacau dan inilah saatnya bagi para Shaman yang ada di seluruh dunia untuk berkumpul dalam sebuah pertarungan bernama Shaman Fight yang akan segera diadakan di Tokyo untuk menentukan Raja Shaman selanjutnya. Saat ini para Shaman-Shaman kuat dari seluruh penjuru dunia pun satu persatu sudah tiba di Tokyo untuk berpartisipasi. Keesokan harinya, Yo tiba di sekolah dengan tubuh babak belur. Hal ini dikarenakan latihan yang diberikan oleh Ana kepadanya. Yo yang sedang curhat kepada Manta terkejut dengan kehadiran Ana di kelas mereka. Ternyata di sini Ana juga ikut pindah ke sekolah mereka. Scene berlanjut ke sebuah bioskop di mana Yo dan kawan-kawan menonton suatu film laga yang diperankan oleh seseorang bernama Lee Pyron. Sesudah bioskop usai, Manta menjelaskan pada Yo kehebatan aktor bernama Lee Pyron yang merupakan seorang ahli bela diri aliran Dao Dando. Dan ternyata Lee Pyron sudah tewas akibat sebab yang tidak diketahui, bahkan tubuhnya pun menghilang tanpa bekas. Di luar bioskop, Ana merasa heran karena mereka dikirimkan tiket bioskop tersebut dari seseorang yang tidak diketahui. Namun akhirnya pertanyaan itu terjawab karena orang yang mengirimkan tiket tersebut adalah Tao Jun yang merupakan kakak dari Ren. Ia juga di sini meminta Yo untuk menyerahkan Amidamaru untuk adiknya dan mengatakan bila mereka sudah melihat betapa kuatnya Lee Pyron di film yang mereka tonton. Alasan Jun mengatakan hal itu ternyata adalah karena ia memiliki jasad Lee Pyron yang sudah tewas dan menjadikannya zombie untuk dikendalikan.
Yoh yang melihat hal itu sangat marah karena ia merasa Jun dan Ren hanya menganggap roh sebagai suatu alat. Ia pun melakukan Hyoigatai dan menyerang Lee Pyron. Namun, serangan itu gagal dan membuat Yoh ditangkap. Yoh yang tidak mau menyerahkan Aminamaru membuat Jun mengeluarkan perintah untuk Pyron agar terus menyerang Yoh hingga tewas. Serangan demi serangan dikeluarkan Pyron kepada Yoh dan membuatnya jatuh di tanah. Jun di sini juga menjelaskan bahwa orang tuanya lah yang membunuh Pyron dan menghadiahinya tubuh Pyron sebagai hadiah baginya. Ia juga mengatakan Manta tidak perlu bersedih untuk Pyron karena boneka mayat tidak memiliki perasaan yang tersisa. Namun, di sini Yoh mengatakan bahwa setiap roh memiliki perasaan dan ia tidak akan kalah oleh serangan yang tidak berasal dari kemauan roh tersebut. Tanpa disadari, boneka mayat Pyron pun mengeluarkan air mata setelah mendengar hal itu. Jun yang melihat hal itu kaget dan menyimpulkan hal itu bisa terjadi karena Pyron bertemu dengan Yoh yang menyebabkan emosi Pyron yang terpendam kembali bangkit. Di sini Manta meminta Anna untuk membantu Yoh, namun Anna mengatakan ini merupakan ujian bagi Yoh bila ia ingin menjadi seorang raja Shaman. Aminamaru di sini mengatakan pada Yoh, andai saja mereka memiliki senjata berbentuk katana, maka mereka bisa melawan Pyron. Jun yang mendengar hal itu menganggap Yoh dan Aminamaru sangat lemah karena harus bergantung pada senjatanya dan ia juga bersiap melakukan serangan terakhirnya. Manta yang melihat semua itu segera berlari dari tempat itu untuk mencarikan Yoh sebuah senjata berbentuk katana. Di tengah pencariannya, Manta bertemu dengan Ryu dan kawanannya. Manta pun di sini meminta tolong agar Ryu mau meminjamkan pedang kayu miliknya pada Manta. Namun karena hal itu ia malah dihajar habis-habisan oleh Ryu dan kawanannya. Scene kembali ke pertarungan Yoh di mana kita bisa melihat Yoh saat ini sudah babak belur akibat serangan dari Pyron. Namun tiba-tiba Manta kembali muncul di tempat itu dengan pedang kayu yang sudah ia dapatkan dari Ryu. Dengan pedang yang dimilikinya itu, akhirnya Yoh mulai melakukan serangan balasan dan berhasil menghancurkan jimat di topi Pyron sehingga kesadaran dan emosi Pyron bisa kembali. Pyron yang baru saja mendapatkan kembali kesadarannya tidak sadar bahwa ia telah menjadi sebuah zombie. Namun di sini Jun mengatakan pada Pyron bahwa ia hanyalah sebuah mayat yang sudah menjadi zombie yang merupakan mesin pembunuh milik Jun. Mendengar hal itu, memori Pyron pun kembali dan mengingat keluarga Tao yang telah membunuhnya. Karena hal ini, Pyron pun langsung menyerang Jun secara membabi buta karena lepas kendali. Di saat Pyron hendak menghabisi Jun, tiba-tiba Yoh muncul di depannya dan menahan serangan itu. Yoh juga mengatakan bahwa balas dendam hanya akan membuat Pyron semakin hilang dalam kegelapan. Namun, Pyron yang sudah lepas kendali malah menyerang Yoh secara membabi buta. Di sini, Jun mengatakan tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang karena saat ini zombie Pyron sudah lepas kendali dan satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan menghancurkan jasad Pyron. Anna yang mendengar hal itu menampar Jun dan mengatakan selama ada Yoh dan Anna maka hal itu tidak akan terjadi. Karena kata-kata Anna, akhirnya Jun mengingat kembali ada satu orang di dunia ini yang sangat dihormati dan sanggup melawan Pyron. Orang tersebut adalah Shamon yang merupakan guru Pyron. Tapi hal itu mustahil karena sang guru juga sudah meninggal dan pergi ke alam baka. Mendengar hal itu, Anna pun mengatakan Yoh sudah melakukan yang terbaik dan ini saatnya bagi Anna untuk turun tangan membantu Yoh. Ia pun lalu membacakan sebuah mantra yang ia miliki sebagai seorang cenayang dan memanggil roh Shamon. Dan di sini ia juga langsung melakukan tekniknya dan melakukan Hyoigatai kepada Yoh. Namun di sini mereka semua kaget karena roh yang merasuki Yoh ternyata roh seorang kakek-kakek. Pyron pun melanjutkan serangannya ke arah Yoh, tapi di sini ternyata terdapat kejanggalan di mana semua serangan Pyron kali ini dapat dihindari Yoh dengan sempurna. Roh Shamon pun di sini mengatakan pada Pyron bahwa seorang ahli bela diri harus mampu mengendalikan ketenangan yang dimilikinya. Pyron yang belum sadar masih terus menyerang Yoh. Tapi kali ini berkat bantuan Shamon, Yoh pun berhasil membalas serangan dari Pyron. Shamon juga kembali meminta Pyron untuk membuang amarahnya saat ini. Ia juga kembali mengatakan pada Pyron bahwa ia mengerti mengapa Pyron sangat marah karena tewas. Itu dikarenakan Pyron yang masih ingin untuk menyempurnakan teknik Dao dan Do-nya. Karena Pyron yang tidak mau mendengarkan nasihatnya, Shamon pun akhirnya mengeluarkan tekniknya untuk mengalahkan Pyron. Di sini ia akhirnya berhasil melepaskan kutukan yang Jun berikan kepada Pyron dan roh Pyron pun akhirnya sadar. Roh Pyron yang telah sadar meminta maaf kepada sang guru karena telah merepotkannya.
Sang guru juga sekali lagi mengingatkan pada Pyron bahwa bela diri bukanlah untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melainkan untuk melindungi orang lain. Jun yang melihat semua itu pun mengatakan bahwa ia sudah tidak memiliki hak untuk memperbudak roh Pyron dan berjalan pergi dari tempat itu. Namun, tiba-tiba di sini Pyron mengatakan bahwa ia belum bisa pergi ke alam baka karena ia ingin menyempurnakan teknik bela dirinya dan meminta bantuan Jun untuk dapat melakukan hal itu dengan bantuan dari tubuh zombie yang dimilikinya. Scene berlanjut ke suatu arena bowling yang sudah tidak terpakai bernama Funbari Bowling. Anak buah Ryu mengatakan pada Ryu bahwa tempat itu merupakan tempat baru bagi mereka untuk berkumpul saat ini. Tapi di sini Ryu tidak setuju karena ia merasa tidak cocok di tempat itu. Di tengah amarahnya, ia melihat Anna yang melewati tempat itu dan memutuskan bahwa Anna adalah tempat ia merasa bahagia dan meminta semua anak buahnya untuk membuntuti Anna. Scene kembali berlanjut kemana Yoh dan Manta membeli sebilah pedang kayu untuk diberikan kepada Ryu karena Yoh menghancurkan pedang milik Ryu saat melawan Pyron. Setelah membeli pedang itu, Yoh juga mengajak Manta untuk datang ke rumah yang disewanya. Sesampainya di sana, mereka bertemu Anna yang baru saja pulang sekolah. Ryu yang membuntuti Anna berteriak tidak setuju karena Anna dan Yoh tinggal bersama. Ryu pun menanyakan mengapa Yoh tinggal bersama Anna yang langsung dijawab oleh Anna bahwa Yoh adalah tunangannya. Mendengar hal itu, Ryu pun berlari meninggalkan tempat tersebut. Di dalam rumah, Manta tidak menyangka bahwa Yoh dan Anna bisa menyewa rumah sebesar itu hanya dengan 1.000 yen. Anna pun menjelaskan pada Manta bahwa alasan mereka bisa menyewa rumah itu dengan murah adalah karena rumah tersebut merupakan rumah yang sangat angker dan dihuni oleh banyak sekali roh gentayangan. Manta yang melihat para roh itu langsung lari keluar dari rumah tersebut. Di Funbari Bowling, Ryu yang sedang sedih sendiri mendengar suatu suara yang memintanya membunuh Yoh bila ia merasa sedih. Di sini akhirnya kita tahu bahwa suara tersebut berasal dari roh berusia 600 tahun bernama Tokagero yang bergentayangan di tempat itu. Setelah memperkenalkan dirinya, sang roh pun langsung merasuki Ryu. Manta yang secara tidak sengaja berada di Funbari Bowling kaget melihat Ryu yang sudah dirasuki oleh Tokagero yang bertujuan untuk membalas dendam kepada Amidamaru. Tokagero juga memerintahkan anak buah Ryu untuk mengambil pedang katana Harusame milik Amidamaru yang tersimpan di museum. Manta yang mendengar hal itu memutuskan untuk segera memberitahu hal itu kepada Yoh. Namun, baru saja Manta akan pergi, ternyata Ryu sudah ada di tempat itu untuk menangkap Manta dan berencana menggunakannya sebagai sandera untuk Amidamaru dan Yoh. Di rumahnya, Yoh yang mendapat firasat dari sang bintang berencana segera mencari Manta. Namun, belum sempat Yoh pergi, tiba-tiba Ryu sudah tiba di sana dengan membawa Manta sebagai seorang sandera. Tokagero yang merasuki Ryu pun juga mengatakan ia hanya memiliki satu keinginan, yaitu untuk membalas dendam kepada Amidamaru. Di sini Tokagero pun akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai seorang bandit yang sangat terkenal di masa lalu. Amidamaru di sini mengatakan pada Tokagero bahwa ia akan mengalahkan Tokagero dan menghancurkan pedang katana yang dibawanya. Yoh dan Amidamaru pun segera melakukan Hyōigatai dan menyerang ke arah pedang katana yang dibawa oleh Tokagero. Namun, di sini mendadak Manta berteriak agar Amidamaru berhenti karena pedang katana yang dibawa oleh Tokagero adalah Harusame, pedang katana milik Amidamaru. Amidamaru yang terkejut mendadak diserang oleh Tokagero yang menggunakan Harusame. Yoh dan Amidamaru pun menanyakan pada Tokagero bagaimana ia bisa memiliki Harusame yang merupakan simbol persahabatan antara Amidamaru dan Mosuke. Amidamaru juga menganggap hal yang dilakukan oleh Tokagero adalah penghinaan bagi Mosuke. Di sini, Anna pun mengatakan bahwa hanya ada 3 cara untuk menghentikan Tokagero, yaitu dengan membunuh Ryu, menelantarkan Manta, atau dengan menghancurkan katana Harusame. Scene pun berlanjut memperlihatkan masa lalu Amidamaru di saat ia masih anak-anak. Di sini diceritakan Amidamaru dan Mosuke berdebat mengenai katana yang dibuatkan oleh Mosuke untuknya. Mosuke juga mengatakan pada Amidamaru bila ia ingin memiliki pedang katana yang bagus, maka ia harus pergi ke gunung dan mencurinya. Mendengar hal itu, Amidamaru meminta maaf karena ia telah mengingatkan kembali Mosuke kepada serangan bandit yang menyerang keluarganya. Namun, di sini juga Mosuke berjanji akan membuatkan Amidamaru sebuah katana yang cocok untuk dirinya. Tidak lama kemudian, Mosuke memberikan sebuah katana kepada Amidamaru yang ternyata bahan pedang tersebut berasal dari pisau peninggalan sang kakek. Mengetahui hal itu, Amidamaru pun berjanji pada Mosuke untuk menjadi samurai terbaik di Jepang. Kembali ke pertarungan Amidamaru dan Tokagero,
Amidamaru pun akhirnya telah membulatkan tekadnya. Ia langsung menyerang Tokagero dengan Shinku Budagiri yang merupakan serangan terkuat miliknya dan mematahkan katana Harusame yang dipegang oleh Tokagero. Di sini ia mengatakan bahwa hal yang diwariskan oleh Mosuke padanya bukan hanya Harusame, tapi Mosuke juga mewariskan rasa setia kawan pada dirinya. Setelah kehilangan Harusame, Yoh mengatakan pada Tokagero untuk bertobat dan melupakan dendamnya. Tapi di sini Tokagero masih tidak puas dan mengancam mereka dengan menyandra Manta. Namun, tiba-tiba para anak buah Ryu menyerang Tokagero dan menyelamatkan Manta. Yoh juga mengatakan pada Tokagero, bila saja Tokagero memiliki sahabat semasa hidupnya, mungkin Tokagero tidak akan menjadi seperti sekarang. Tokagero yang tidak menerima kata-kata Yoh langsung menaruh pisau di depan leher Ryu dan meminta Amidamaru untuk merasuki Yoh dan membunuh dirinya sendiri. Anna yang mendengar hal itu mengatakan pada Tokagero bila ia membunuh Ryu, maka roh Tokagero akan terlepas dari tubuh Ryu dan saat itu juga Anna akan mengirimkannya ke dasar neraka. Namun Tokagero mengatakan ia tidak peduli dengan hal itu karena ia memiliki julukan sebagai sang kadal yang bahkan bersedia memotong bagian dirinya untuk bertahan hidup. Ia juga mengatakan ia tidak akan kehilangan hidup hasil pengorbanan ibunya begitu saja. Anna yang sudah tidak sabar dengan Tokagero menyerang dan berencana langsung mengirimkan Tokagero ke dasar neraka. Tapi di sini Yoh segera menahan Anna karena ia ingin menyelamatkan jiwa Tokagero. Yoh pun menghampiri Tokagero dan memintanya untuk merasuki tubuhnya agar ia bisa melukai Yoh sepuasnya. Mendengar hal itu, Tokagero pun tanpa membuang waktu langsung merasuki tubuh Yoh. Tapi setelah merasuki Yoh, Tokagero malah merasa terharu dengan semua yang dilakukan Yoh untuknya. Tokagero pun mulai memiliki rasa bersalah yang tidak ia pernah rasakan sebelumnya. Amidamaru juga mengatakan bahwa hal yang membuat Tokagero menjadi roh gentayangan bukanlah rasa dendamnya pada Amidamaru, melainkan keinginan dirinya untuk dapat mempercayai orang lain. Ia juga mengatakan ia bisa saja seperti Tokagero bila tidak memiliki teman seperti Mosuke semasa hidupnya. Karena kepercayaan Yoh terhadap Tokagero pula lah, rasa percaya Tokagero terhadap orang lain yang sudah lama hilang pun kembali. Setelah semua hal yang terjadi, akhirnya Tokagero pun sadar dan keluar dari tubuh Yoh. Scene berlanjut memperlihatkan Ren yang berdiri di atas sebuah gedung, dan di sini ia mengatakan ia akan membalas kekalahannya kepada Yoh dengan kekuatan barunya dan akan memenangkan Shaman Fight. Oke guys, itu dia alur cerita dari anime berjudul Shaman King part yang pertama kali ini. Gimana menurut kalian? Seru nggak nih anime Shaman King kali ini? Buat kalian yang juga merasa anime kali ini seru, yuk jangan lupa bantu channel ini biar makin berkembang dengan bantu subscribe, like, dan share-nya ya. Itu aja untuk cerita anime Shaman King part pertama kali ini. Makasih banyak buat semua yang hadir di video kali ini. Sampai jumpa lagi di next video. Makasih.